Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran 6. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Sumber daya alam yang kita miliki harus dilestarikan. Kita tidak boleh memanfaatkan secara sembarangan. Jika sumber daya alam yang kita miliki habis atau rusak, kita terancam bencana. Lingkungan yang rusak dapat mengancam kehidupan masyarakat. Misalnya jika laut tercemar, maka ikan juga akan tercemar, dan orang yang memakannya juga akan sakit. Menjaga kelestarian alam merupakan kewajiban kita, baik sebagai individu maupun masyarakat. Betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Sudah sepatutnya dalam bentuk kerjasama antar anggota masyarakat maupun dengan pemerintah diwujudkan. Bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. 1. Kerjasama warga masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Anggota masyarakat merupakan unsur yang menikmati sumber daya alam sekaligus unsur yang merasakan langsung dampak jika terjadi kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat berkewajiban bahu-membahu dan bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Berikut upaya-upaya yang dapat dilakukan secara bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam di dalamnya. A. Melaksanakan kerja bakti kebersihan secara rutin. B. Saling mengingatkan jika ada yang merusak lingkungan. C. Melakukan kegiatan reboisasi di lingkungan sekitar tempat tinggal. D. Mengelola sampah dengan baik. 2. Kerjasama warga masyarakat dengan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dapat dilaksanakan dengan penetapan dan pelaksanaan peraturan dan program-program lingkungan hidup. A. Memberikan sanksi sepadan kepada perusak lingkungan. B. Memberikan hadiah dan penghargaan kepada pribadi ataupun kota yang menjaga kelestarian lingkungan seperti Adipura dan Kalpataru. C. Membentuk LMDH atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan untuk mengontrol secara swadaya kelestarian hutan. D. Menyediakan tempat pembuangan sampah. Jika masyarakat dan pemerintah telah melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan, maka manfaat dari lingkungan pun bisa kita dapatkan. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Hidup aman terhindar dari bencana alam. 2. Hasil alam yang melimpah. 3. Hidup nyaman karena lingkungan asri dan udara bersih. 4. Kebutuhan tercukupi dengan baik karena telah disediakan alam. 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. 6. Sumber daya alam yang terjaga dengan baik menjadi modal pembangunan. Nah, amati perilaku dan kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu berkaitan dengan usaha-usahanya dalam menjaga kelestarian lingkungan alam beserta manfaat yang bisa dirasakan. Tuliskan pada tabel berikut. Usaha-usaha masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan alam. Usaha masyarakat yang pertama adalah tidak menebang hutan secara liar. Manfaatnya, hutan tidak gundul dan tetap lestari. 2. Tidak membuang sampah di sungai. Manfaatnya, sungai tetap bersih dan lestari. 3. Tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. Manfaatnya, lingkungan tidak tercemar. Kemudian yang keempat, tidak melakukan perburuan liar. Manfaatnya adalah hewan langka tetap terjaga kelestariannya. 5. Melakukan penghijauan. Manfaatnya adalah lingkungan tetap hijau. 6. Tidak membangun perumahan di tepi sungai. Manfaatnya agar aliran air sungai tetap lancar.
7. Tidak melakukan alih fungsi hutan. Manfaatnya adalah hutan tetap berfungsi dengan baik. 8. Menanam bakau di pinggir pantai. Manfaatnya pantai tidak terkena abrasi. Salah satu contoh kewajiban kita terhadap lingkungan sebagai masyarakat adalah melaksanakan kerja bakti. Kerja bakti membersihkan lingkungan banyak jenisnya, seperti membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal, melakukan reboisasi dan membersihkan saluran air dan sungai. Nah, sekarang mari membaca teks bacaan berikut. Kerja bakti di hari Minggu, bentuk pelaksanaan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Kegiatan kerja bakti di hari Minggu telah menjadi budaya di sebagian besar masyarakat Indonesia. Kerja bakti ini dilakukan secara sadar oleh masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut lingkungan. Banyak kegiatan dalam kerja bakti seperti membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal dengan menyapu, mencabut rumput liar, menebang dahan pohon yang mengganggu, membersihkan got dan saluran air, serta membersihkan sampah. Masyarakat sadar dengan kerja bakti akan membuat lingkungan tempat tinggal menjadi bersih dan asri. Hal ini akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Masyarakat dapat hidup dengan nyaman, aman, dan sehat. Kerja bakti merupakan contoh kegiatan manusia yang selaras dengan lingkungan. Masyarakat melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan dengan menjaga kelestariannya, maka akan berdampak positif bagi kehidupan masyarakatnya itu sendiri. Masyarakat akan terhindar dari bencana alam. Nah, berikan contoh bentuk-bentuk kerja bakti sebagai pelaksanaan kewajiban terhadap lingkungan. A. Di lingkungan rumah. Contoh kerja bakti diantaranya adalah bergotong royong membersihkan halaman rumah, bersama-sama membantu ibu memasak, bersama-sama membantu ayah mencuci mobil, bersama-sama melakukan kegiatan menanam bunga di rumah, dan bersama-sama mengepel lantai rumah. Kemudian di lingkungan sekolah, contoh kerja baktinya antara lain adalah melaksanakan piket kelas bersama-sama. Kemudian bersama-sama menghias sekolah jelang perayaan Hari Kemerdekaan, bersama-sama membersihkan perpustakaan sekolah, bersama-sama membersihkan lingkungan sekolah, dan bersama-sama mengerjakan mading sekolah. C. Di lingkungan masyarakat. Contoh kerja baktinya adalah gotong royong membangun jembatan, kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar, bergotong royong menyiapkan kegiatan hari besar agama, bergotong royong membangun tempat ibadah, dan bergotong royong melakukan penghijauan di lingkungan sekitar. Amatilah perilaku orang-orang di sekitarmu, sebut dan identifikasikan perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak atau ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Buatlah laporan hasil wawancaramu seperti kotak berikut. Laporan hasil wawancara. Nama misalkan Dayu. Pertanyaan yang diajukan, kegiatan-kegiatan apa yang sudah Anda lakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan? Hasil wawancara. Narasumber yang pertama adalah orang tua. Jawabannya, kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kemudian narasumber yang kedua adalah ketua RT. Jawabannya, kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan yaitu melakukan reboisasi. 3 sepupu menjawab, kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan yaitu dengan menjaga kelestarian hutan. Narasumber yang keempat adalah tetangga. Jawabannya, kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan yaitu mengurangi penyebab pencemaran lingkungan. 5. Teman sekelas menjawab, kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan yaitu melakukan daur ulang sampah. Narasumber yang keenam adalah anak tetangga. Kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan yaitu menggunakan kendaraan ramah lingkungan.
Narasumber yang ketujuh adalah kakak. Kakak menjawab, kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan yaitu menggunakan energi secara efisien. 8 adik, jawabannya adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan yaitu mengurangi penggunaan bahan plastik. Narasumber yang ke-9 adalah paman. Jawabannya, kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan yaitu menanam pohon di pekarangan rumah. Kemudian narasumber yang terakhir adalah bibi. Jawabannya, kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan yaitu membersihkan sungai dari sampah. Kesimpulannya, lingkungan harus kita jaga kelestariannya. Karena apabila lingkungan tidak ada, maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Ada banyak usaha yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Salah satunya dengan mendaur ulang barang-barang bekas. Dengan mendaur ulang barang-barang bekas, lingkungan kita menjadi bersih dan dapat menghasilkan barang yang berguna. Nah, sekarang mari membuat kereta mainan bertenaga angin. Jika kamu meminum minuman dalam kemasan, jangan dibuang bungkus kemasannya. Masih dapat kita jadikan sebagai mainan. Bahan-bahannya: 1 kemasan bekas minuman kemasan. 2 1 sedotan bekas minuman kemasan. 3 4 tutup botol bekas minuman. 4 1 batang lidi. 5 lem. Langkah-langkahnya: 1 potong sedotan menjadi 2 dan rekatkan ke kotak minuman. Sedotan ini berfungsi sebagai tempat as atau poros roda. 2 lubangi keempat tutup botol di tengah-tengah. Potong lidi seukuran lebar kotak dan ditambah 5 cm. Masukkan lidi ke tutup botol. 3 masukkan roda ke dalam sedotan dan badan kereta pun sudah terbentuk. 4 tambahkan aksesoris seperti cerobong asap dan ruang masinis. 5 cara memainkannya dengan meniup bagian belakang kereta. Karena kereta ini sangat ringan, maka dengan tiupan, kereta pun akan bergerak ke depan. 1. Apa sumber energi kereta kertas? Kereta kertas menggunakan sumber energi angin. 2. Bagaimana kereta kertas bisa bergerak? Kereta kertas dapat bergerak karena ada tiupan angin pada bagian belakang. 3. Tuliskan laporan dari hasil percobaan yang telah kamu lakukan. Laporan percobaan membuat mainan bertenaga angin. Tujuan percobaan: mengetahui pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Alat dan bahan: 1 kemasan bekas minuman kemasan. 1 sedotan bekas minuman kemasan. 4 tutup botol bekas minuman. 1 batang lidi dan lem. Langkah-langkah percobaan: 1 potong sedotan menjadi 2 dan rekatkan ke kotak minuman. Sedotan ini berfungsi sebagai tempat as atau poros roda. 2 lubangi keempat tutup botol di tengah-tengah. Potong lidi seukuran lebar kotak dan ditambah 5 cm. Masukkan lidi ke tutup botol. 3 masukkan roda ke dalam sedotan dan badan kereta pun sudah terbentuk. 4 tambahkan aksesoris seperti cerobong asap dan ruang masinis. 5 cara memainkannya dengan meniup bagian belakang kereta. Karena kereta ini sangat ringan, maka dengan tiupan kereta pun akan bergerak ke depan. Hasil percobaannya: ketika kereta mainan ditiup pada bagian belakang, kereta bergerak ke depan. Kegiatan tersebut menunjukkan pemanfaatan energi. Kesimpulannya, dari pengamatan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan energi angin dapat dimanfaatkan sebagai sumber tenaga pada mainan bertenaga angin. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.